Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Saya sendiri Cici Kurniati, ada Herman Shendro Umbosili, ada Satria Yusuf, dan juga ada Miftahudin Alfikri. Materi pertama akan diterangkan oleh saya. Kami kebagian tentang materi lompat tinggi. Sejarah lompat tinggi. Lompat tinggi pertama kali diadakan pada Olimpiade Skotlandia pada abad ke-19. Gaya lompatan pada masa itu adalah gaya gunting. Pada abad ke-20, gaya lompat tinggi telah dikembangkan dan diadaptasi oleh seseorang warga Irlandia, Amerika bernama Michael Swansea. Pada tahun 1895, ia berhasil melakukan lompatan setinggi 1,97 meter dengan gaya Aston cut-off seperti gaya gunting. Kemudian ada seseorang atlet bernama George Horin yang mengembangkan teknik lompat dengan lebih efisien. Teknik itu dikenal dengan teknik Western Roll. Melalui teknik inilah ia berhasil mencapai lompatan 2,1 meter pada tahun 1912. Hal serupa juga dibuktikan oleh Cornelis Janssen berhasil mencapai lompatan 2,03 meter pada Olimpiade Berlin di tahun 1936. Kemudian, 4 dekade berikutnya, teknik lompat tinggi berkembang kembali. Teknik tersebut dikenal dengan teknik straddle yang dirintis oleh Carles Dumas. Teknik itulah yang menjadi peraturan keberhasilan lompatan dengan ketinggian 2,13 meter pada tahun 1956. Dan ternyata John Thomas asal Amerika mendapatkan lompatan 2,23 meter pada tahun 1960. Lebih capainya, John rupanya dikalahkan oleh Valery Brumel dengan lompatan setinggi 2,28 meter pada tahun 1964. Dan ia mendapatkan penghargaan medali emas pada Olimpiade di masa itu. Hingga sampai saat ini tercatat terbagi gaya lompat tinggi mulai dari gaya gunting, gaya guling sisi, gaya guling straddle, dan gaya Fosbury flop. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Miftahudin. Si Herman, orang terakhir. Nah, di sini akan saya memperjelaskan tentang pengertian lompat tinggi. Lompat tinggi ialah salah satu olahraga cabang atletik yang mengharuskan atlet melakukan lompatan setinggi-tingginya melewati mistar tanpa bantuan alat. Berikutnya gaya yang diperbolehkan dalam lompat tinggi, ini diantaranya gaya gunting, guling sisi, guling straight, dan flop. Sementara itu diperbolehkan menggunakan gaya baru, misalkan tidak bertentangan dengan aturan internasional. Teknik-teknik dasar lompat tinggi. Ada teknik awalan, teknik melayang di udara, teknik tolakan, dan teknik mendarat. Teknik awalan. Teknik awalan ini dengan cara berlari. Dimulai dari lari dengan kecepatan yang masih rendah hingga kencang. Tidak sekencang lari dalam lompat jauh. Yang pertama, pastikan menggunakan awalan berlari dengan kecepatan, sedang menuju mistar dengan tepat sesuai gaya yang digunakan. Yang kedua, ancang-ancang dengan mengambil langkah sekitar 9 hingga 15 langkah sebelum melakukan tolakan. Yang ketiga, usahakan menggunakan kaki terkuat untuk melakukan tolakan agar menghasilkan lompatan yang maksimal. Teknik tolakan. Teknik tolakan bisa dilakukan dengan menggunakan kaki terkuat agar seluruh bobot terangkat hingga menuju dan melewati mistar. Yang pertama, ketika tolakan gunakanlah kaki terkuat atau paling dominan. Yang kedua, usahakan ketika tolakan posisi badan sedikit condong ke belakang atau kecuali gaya flop. Yang ketiga, lakukanlah tolakan dengan cepat dan kuat atau tenaga penuh agar menghasilkan lompatan yang tinggi karena dorongan yang didapat besar. Yang keempat, jangan lupa untuk mengayunkan
dengan agar mendapatkan tambahan daya dorong yang maksimal. Teknik melayang di udara. Gerakan melayang pada gaya ini adalah memposisikan tubuh dengan sedemikian rupa. Caranya saat melompat atau melakukan tolakan, gunakanlah kaki terkuat. Ketika tubuh melayang di udara melewati atau tanpa menyentuh mistar. Usahakan memposisikan tubuh sesuai gaya lompat tinggi yang digunakan. Teknik mendarat. Tahap terakhir lompat tinggi adalah melakukan pendaratan. Pendaratan ini bertujuan agar kalian dapat mendarat di atas matras dengan sempurna. Meskipun pendaratan ini sifatnya bukan yang utama dalam penilaian. Gaya lompat tinggi. Gaya lompat tinggi memiliki beberapa jenis gaya. Secara umum, gaya lompat tinggi terbagi menjadi 4 jenis gaya. Yang pertama ada gaya gunting. Gaya jenis ini adalah gaya yang paling klasik pada lompat tinggi. Gaya ini dimulai hadir ketika olahraga atletik mulai dipertandingkan di Olimpiade Skotlandia di abad 19. Kalau keputihan tuh. Untuk melakukan gaya ini, kaki yang pertama melompat dan disusul dengan kaki selanjutnya, yang kemudian kaki yang kedua menyentuh tanah terlebih dahulu setelah melewati mistar dalam ketinggian tertentu. Nah, ini contohnya bisa rekan-rekan melihat. Yang kedua ada gaya guling sisi. Gaya guling sisi merupakan gaya yang melakukan awalan dengan memposisikan tubuh berada di samping mistar. Gaya yang sering disebut western roll. Ini dilakukan dengan cara mengangkat tubuh sehingga memposisikan tubuh sedemikian rupa hingga ketika di udara melayang dan terlentang disusul dengan putaran tubuh hingga akhirnya melewati mistar. Ini contohnya. Dan berikutnya yang ketiga, lompat tinggi gaya straight. Gaya straight adalah gaya yang hampir mirip dengan gaya guling sisi. Bahkan bisa dikatakan bahwa gaya ini adalah gaya penyempurnaan dari gaya guling sisi. Gaya ini diciptakan dengan diperkenalkan oleh Charles Dumas, yang ketika itu adalah seorang atlet yang mampu mempertahankan rekor selama 4 tahun untuk lompat tinggi dengan ketinggian 2,23 meter. Rekan-rekan melihat contohnya. Yang keempat ada lompat tinggi gaya gaya blok. Gaya blok pertama kali dikenalkan pada tahun 1998 oleh Dick Ricardo Fosbury, yaitu seorang atlet asal Amerika yang pernah memenangkan kejuaraan lompat tinggi di Olimpiade Meksiko. Gaya lompat ini sering disebut sebagai post blok. Gaya ini bisa dibilang cukup unik karena ketika hendak melakukan tolakan, posisi atlet yaitu membelakangi mistar. Yang selanjutnya atlet melompat melewati mistar dengan mendahulukan punggung terlebih dahulu. Ini bisa rekan-rekan melihat contohnya. Nah, berikutnya ada video. Kita langsung aja. Nah, yang berikutnya Akang Satria akan melanjutnya. Persilakan Akang Satria. Peraturan dalam lompat tinggi. Para atlet diharuskan melewati mistar yang telah disediakan tanpa menjatuhkannya atau menyentuhnya. Jika atlet tidak mampu melanjutkan, lompatan akan dinyatakan didiskualifikasi, termasuk jika atlet tidak melompat. Setiap atlet atau pelompat memiliki kesempatan melewati mistar sebanyak 3 kali dengan ketinggian yang sama. Catatannya, jika dalam ketiga kesempatan tersebut gagal melewati mistar, maka dinyatakan gugur. Tolakan yang diperbolehkan dalam lompat tinggi hanya dengan salah satu kaki. Peserta hanya boleh menggunakan pakaian dan atribut yang sesuai dengan standar yang ditetapkan panitia. Atlet memiliki kewajiban meneruskan lompatan, meskipun semua peserta lain gagal hingga dia tidak mampu. Ketinggian lompatan diukur secara berkala sehingga minim terjadi kecurangan. Contoh gambar lapangan. Skip, man.
dibanggakan. Sarana dan prasarana lompat tinggi. 1. Area jalur awalan. Pada area jalur awalan bentuknya menyerupai bujur sangkar atau setengah lingkaran. Jaraknya dari tepi ke titik pusat sekitar 15 meter. 2. Area tolakan. Biasanya pada area tolakan dibuat sedatar mungkin, bersih dan tidak licin. Hal itu agar atlet tidak tergelincir saat melakukan tolakan. Selain itu, kemiringan maksimal dalam jalur ancang-ancang atau tempat bertumpu tidak boleh lebih dari 1:250 ke arah pusat mistar. Ini Udin ini. 3. Tinggi tiang lompat tinggi. Oh, Miftahudin. Sekarang. Yang ketiga. 3. Tiang tinggi lompat. Tinggi tiang lompat tinggi. Tiang dibuat harus kokoh dan kuat. Bahannya bisa disesuaikan sehingga penyelenggara memiliki kebiasaan memilih jenis bahan yang sesuai. Biasanya jarak kedua tiang adalah 3,9 sampai 4,2 meter. Mistar atau bilah lompatan. Mistar untuk lompat tinggi dibuat dengan panjang sekitar 3,9 sampai 4,2 meter dan berat maksimal 2 kilo. Garis tengah mistar sendiri diukur 2 meter, 2,5 sampai 3 meter. Dengan penumpang, mistar berbentuk bulat, berukuran 3 cm sampai 3 cm kali 20 meter. Sarana pendaratan. Sarana pendaratan. Tempat pendataran bisa menggunakan matras ukuran 3x5 meter yang dibuat dengan bahan busa dengan ketebalan 60 cm. Lebih dari itu, bagian atas matras bisa ditutupi kembali menggunakan matras dengan ketebalan 10-20 cm. Jadi, tempat pendaratan saat ini sudah didesain dengan cukup modern dan relatif lebih aman bagi keselamatan para atlet lompat tinggi. Next. Penutup. Sekian dari presentasi kami. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih. Ayalah kolomnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.